Bang, gimana sih cara perawatan merpati setelah latihan? Ini ada yang komentar di video Adias 2 hari yang lalu menanyakan gimana cara merawat merpati ketika selesai latihan. Kalau nggak salah saya pernah buat juga, tapi yang sebelum latihan, teman-teman. Nah, di sini pertanyaannya sangat bagus sekali. Mungkin buat teman-teman yang lain juga membutuhkan perawatan seperti ini ya. Jadi ketika merpati setelah habis dilatih atau pulang dari lapangan itu gimana sih cara merawatnya, atau apa yang harus kita lakukan ketika kita pulang dari latihan atau dari sawah atau dari lapangan. Nah, oke, baik teman-teman, ini kebetulan ada merpati yang baru dilatih sama Adias nih. Ada 3 merpati, ada rampok, ini namanya si Minion nih. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nyaranin nama ini nih, merpati baru saya namanya Minion. Nah, terus ini ada si Mini Cooper. Nah, gimana cara merawatnya? Nah, ketika kalian selesai latihan atau habis dari sawah, dari lapangan, dari manapun ya, yang pertama-tama ini anggap latihannya sudah selesai ya. Nah, terus kalian diamkan dulu si merpatinya, suruh tenang. Atau kalau paruhnya masih ngebuka itu biarkan dia paruhnya suruh nutup dulu. Nah, setelah menutup kalian kasih minum, teman-teman. Kasih minum sebanyak-banyaknya sampai si merpati ini tidak mau lagi minum. Nah, terus setelah itu, setelah diberi minum, usahakan pulang pergi, teman-teman. Antara tempat latihan dengan rumah kalian itu jangan terbuka seperti ini, teman-teman. Jadi usahakan kalian memakai kerodong tertutup ya. Terkecuali saya, kalau saya ini menggunakan jamu hebat, jadi si merpatinya itu anti stres, teman-teman. Kalau menggunakan jamu hebat, walaupun di perjalanan ketika ada kendaraan kayak motor, mobil itu, si merpatinya tidak stres atau tidak ketakutan. Terkecuali merpati baru kayak ini nih, si Minion. Oke, saya keluarkan saja. Nah, setelah habis latihan itu kalian giniin, teman-teman. Kalau sendirian, tapi kalau banyak orang atau penggemar lain yang sedang latih juga, usahakan dia simpen aja di dalam ya. Nah, ini saya contohkan seperti ini. Jadi biar kalian itu sedikit mahir, ini juga saya dapat dari para senior juga. Terus juga saya ngelihat langsung para penghobi merpati senior yang ada di kota Cirebon. Oke, lanjut nih. Nah, biasanya yang saya lakukan, cuman ini jarang saya tunjukin ke kalian. Soalnya kenapa? Makan durasi, teman-teman. Jadi merpati yang setelah dilatih seperti ini, biasanya dia itu paruhnya ngebuka semua ya. Jangan kasih minum dulu kalau ini mau pulang, teman-teman. Ini termasuk perawatan juga, ke dalam kategori perawatan. Nah, gimana caranya? Ini kalian bawa semprotan burung yang biasa buat mandiin burung ocehan biasanya. Basahin dulu kaki-kakinya, teman-teman. Dibasahin sampai basah ya. Bagian dadanya juga nih, bagian sininya. Nih, bagian sininya kalian semprot juga sampai basah. Nanti biasanya merpatinya itu agak tenang, paruhnya ngetutup. Nah, baru kalian kasih minum. Nah, setelah diberi minum, kalian tunggu, teman-teman. Ya, kurang lebih kalian ngobrol dulu dengan penghobi lain. Kalau sendirian ya kalian sambil amati atau ngopi dulu, teman-teman, kalau ada warung. Terus setelah 15 menit kalian baru masukkan si merpatinya, teman-teman, menuju pulang. Nah, ketika kalian memasukkan merpatinya terus mau dibawa jalan ke rumah atau ke tempat, ke kandang kalian, usahakan ini tertutup ya, teman-teman. Jadi ditutup. Terus setelah nyampe di kandang atau di rumah, kalian buka kerodongnya pelan-pelan, teman-teman. Terus kalian tunggu dulu, biarkan biasanya ya 5 menit. Kenapa? Karena biasanya di jalan kan dia si merpatinya goyang-goyang nih. Kalau pakai motor ya, kalau pakai mobil biasanya enggak. Tapi tetap saya lihat senior juga yang membawa mobil itu dia tetap mendiamkan dulu si merpatinya kurang lebih 5 menitan, teman-teman. Terus baru itu setelah 5 menit si merpatinya dikeluarkan dari dalam kandang dongdang seperti ini. Dimasukkan ke tempat istirahatnya. Namun sambil dibarengi ada makanan, teman-teman. Makanan atau minuman. Jadi sekalian diberi makan. Boleh juga kalian mengawinkan dulu, teman-teman. Jadi setelah pulang dari latihan,
sediakan tempat minum juga di situ. Terus kalian biarkan merpatinya kawinkan dulu. Nah, lakukan itu selama 15 menit. Jadi 15 menit itu dibiarkan si merpatinya di dalam biasa tempat dia istirahat atau kandang yang berisikan gupon ya, ada paguponnya. Biarkan di situ si merpatinya sampai 15 menit. Nah, setelah 15 menit sambil kalian menunggu merpatinya kawin, kalian sediakan makanan-makanan yang biasa kalian kasih ke merpati kesayangan kalian. Nah, setelah 15 menit barulah kalian sandingkan atau hidangkan makanannya, atau jagung, bisa kacang tanah, beras merah ya teman-teman, campur millet juga boleh. Terus diberi kacang hijau juga boleh. Ya, kebiasaan kalian itu memberi makannya apa, jadi kalian kasihkan ke merpatinya. Nah, setelah itu kalian pantau merpatinya. Setelah sudah selesai makan, langsung ambil sisa-sisa makanannya teman-teman. Jadi untuk sisa-sisa makanannya itu jangan dibiarkan di dalam kandang. Nah, kalian tunggu lagi selama kurang lebih 10 menit teman-teman. Jadi setelah makan biarkan 10 menit dulu. Sisa-sisa makanannya kalian ambil. Kalau sudah nggak dijamah lagi oleh si merpatinya, kalian ambil semua. Kalau kalian merpatinya banyak ya keluarkan semua tempat pakannya atau sisanya. Nah, tunggu 10 menit. Biasanya setelah makan dan minum, si merpati ini dia akan terjadi kawin lagi teman-teman. Semakin banyak kawin itu semakin baik untuk giring si merpati teman. Jadi biarkan, kalian tunggu 10 menit atau kalian melakukan aktivitas lain, terus kalian lihat jam. Nah, setelah 10 menit ini saya pribadi itu langsung memberikan ini si Mini Cooper jamu hebat 3 butir teman, karena habis latihan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memulihkan kondisi tubuhnya, capek-capeknya, biar besok itu bisa dimainkan lagi. Terus ini juga nih, ini baru 3 hari di saya teman-teman, ini merpati baru, saya kasih juga 3 butir. Jadi biar merpatinya itu nggak pegel-pegel. Nah, sama si rampok juga saya kasih jamu hebat. Jadi mau merpati balap, merpati kolong, merpati baru, merpati tinggian, saya menggunakan jamu hebat. Hasilnya sama teman-teman. Jadi setiap giringan itu konsisten, yang stabil, ibaratnya itu stabil giringnya teman-teman. Jadi dari giringan 1, giringan kedua itu selalu giring teman-teman. Jadi kalau kalian melakukan perawatan yang sudah saya sebutkan tadi, jadi jangan asal-asalan kalian sudah memainkan seperti ini, terus kalian taruh aja di kandang, terus kalian pergi atau main atau gimana. Terus kadang lupa, nggak dikasih makan dulu, malah main dulu atau gimana. Usahakan kasih makan dulu, setelah itu kasih jamu hebat teman-teman. Jantan dan betinanya kalau saya pribadi, tapi ada beberapa senior yang memberikan jantannya saja ada. Cuman kalau saya ya yang namanya sama-sama dilatih, walaupun si betinaan nggak terbang tapi kan digeber ya. Jadi saya kasih betinanya 2 butir. Nah, setelah itu, setelah kalian berikan jamu, ingat teman-teman, setelah masuk jamu hebat 3 butir, kalian segeralah atau cepat-cepatlah memasukkan si merpatinya ke dalam pagupon. Kalau nggak punya gupon gimana bang? Kalau nggak punya gupon, kalian bisa menggunakan kardus atau besek atau tingkam, apapun. Yang penting itu buat istirahat ke agak gelap. Jadi kandangnya itu usahakan gelap atau tempatnya kecil ya, gelap teman-teman. Nah, seperti itu, biarkan dia istirahat. Jangan dibuka sampai besok teman-teman. Jadi besok jam 8 keluarkan kembali. Kalian jemur 1 jam. Setelah itu kalian bisa dibawa ke lapangan lagi. Jadi dilakukan terus-terusan teman-teman. Itu cara saya merawat merpati ketika pulang dari latihan. Jadi yang namanya merpati itu benar-benar harus dirawat teman-teman. Nah, usahakan juga ketika mau masuk ke dalam pagupon atau mau istirahat, kondisi bulunya bersih lagi teman-teman. Seperti mana ketika kalian mau bawa dia ke lapangan. Nah, kayak contoh saya kan ini nih, tuh udah pada bersih, tapi kan masih ada nih kadang nih. Nah, ekor-ekornya ini nanti saya cuci lagi teman-teman. Pulang dari sini nanti di kandang itu saya cuci kembali, terus dibersihkan, terus masuk jamu hebat, terus diistirahatkan, terus jangan diganggu teman-teman, biarkan. Nah, kalau kalian punya rutinitas kawin malam juga boleh teman-teman. Nah, kalau kalian ingin mengawinkan malam, usahakan jangan masuk dulu jamu hebatnya, berarti diberinya malam hari teman-teman. Saya dulu pernah sama juga mengawinkan merpati malam, itu sekitar jam 9
Nah setelah kawin baru saya kasih jamu hebat, terus masukkan ke dalam gupon. Nah itu cara saya merawat merpati ketika selesai dari latihan teman-teman. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan. Nantikan video terbaru dari saya. Akhir kata saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.